Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas SI 3H ingin membuat tugas video presentasi mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi yang berjudul Metode Pengembangan Sistem. Sebelumnya, perkenalkan, saya Juwita Duyanti dan teman saya Dina Ayuni. Selamat menyaksikan. Nah, di sini saya akan membahas tentang metode pengembangan sistem atau System Development Life Cycle yang disingkat dengan SDLC, yang dimana memiliki arti serangkaian tahapan atau proses yang digunakan untuk merancang, membangun, mengembangkan, serta menguji sistem atau software agar nantinya dapat menghasilkan sistem atau software yang berkualitas. Adapun tujuan dari SDLC ini adalah untuk menyediakan alur terstruktur dalam menghasilkan software atau sistem yang berkualitas agar dapat diselesaikan dalam perkiraan waktu yang paling singkat dan dengan biaya yang paling rendah, namun tetap memenuhi atau melebihi kapasitas dari klien yang akan menggunakan sistem atau software ini nantinya. Selain itu, tujuan dari penerapan SDLC ini adalah untuk mengantisipasi kemungkinan adanya kesalahan pada saat merancang dan membangun sistem atau software sehingga dapat mengurangi kemungkinan adanya perbaikan atau pengerjaan ulang. Selanjutnya yaitu tahapan-tahapan dari SDLC. Dalam praktiknya, SDLC dimulai dari tahapan analisis untuk mengevaluasi sistem yang ada agar nantinya terdefinisikan persyaratan pada rancangan sistem yang baru. Barulah setelah itu, software akan dibangun dan dikembangkan berdasarkan tahapan-tahapan SDLC yang ada, yang mana tahapan-tahapan itu pada umumnya adalah analisis itu sendiri, kemudian tahapan desain, kemudian tahapan coding, dan tahapan testing. Namun, seiring perkembangan teknologi, tentu saja tahapan-tahapan pada SDLC juga akan mengikuti perkembangan, di mana semakin besar dan semakin canggih sistem atau software yang dirancang dan dibangun, tentu saja akan membutuhkan tahapan-tahapan yang semakin banyak. Dan tahapan-tahapan ini tentu saja akan disesuaikan dengan kebutuhan dari sistem atau software yang akan dirancang dan dibangun, di mana semakin besar, semakin canggih, dan semakin kompleksnya suatu sistem ataupun software yang dibangun, maka tentu saja akan semakin banyak tahapan-tahapan yang akan digunakan. Namun, sebanyak apapun tahapan-tahapan digunakan, tetap saja akan mengacu pada tahapan-tahapan dasar. Tetap saja akan mengacu pada tahapan-tahapan dasar dari SDLC itu sendiri, yaitu tahapan analis, desain, coding, dan testing. Terdapat beberapa metode-metode. Yang pertama yaitu metode waterfall. Metode waterfall adalah SDLC yang bersifat sekuensial linear, di mana tahapan-tahapan pada metode waterfall ini hanya dapat dilaksanakan jika tahapan sebelumnya sudah terselesaikan. Metode ini juga merupakan metode yang paling sederhana dibandingkan dengan metode-metode lainnya. Metode waterfall merupakan metode yang paling cocok digunakan untuk pengembangan perangkat lunak dengan spesifikasi yang tidak berubah-ubah. Adapun tahapan-tahapan pada metode waterfall adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahapan analisis. Tahapan analisis adalah tahapan di mana kita melakukan pengumpulan fakta dari proses yang sedang berjalan pada sistem yang ada hasilnya. Nanti akan digunakan untuk spesifikasikan kebutuhan sistem atau software yang akan dirancang dan dibangun. Kemudian tahapan yang kedua,
Tahapan desain. Pada tahapan ini dilakukan perancangan sistem di mana rancangan sistem ini termasuklah di dalamnya adalah rancangan struktur datanya, arsitektur softwarenya, representasi antarmuka atau tampilan, serta prosedur-prosedur pengkodeannya, di mana rancangan sistem saat ini umumnya dibuat menggunakan diagram UML atau File Modeling Language yang digunakan untuk merancang dan mendokumentasikan sistem yang akan dibangun. Sedangkan untuk menggambarkan relasi antar objek yang terdapat pada sistem, maka dapat digunakan diagram yang lain, yaitu Entity Relationship Diagram, yang mana Entity Relationship Diagram ini nantinya akan ditransformasikan ke bentuk berikutnya, yaitu LS atau Logical Record Structure, yang akan menjadi acuan dari perancangan basis data yang akan diterapkan pada sistem yang akan dibangun. Kemudian yang ketiga adalah tahapan pengkodean atau coding. Pada tahapan ini dilakukan pengkodean yang menggunakan bahasa pemrograman yang mana hasilnya nanti adalah suatu program komputer atau software yang sesuai dengan desain atau rancangan yang telah dibuat pada tahapan sebelumnya, yaitu tahapan desain. Bahasa pemrograman yang digunakan tergantung dari kebutuhan organisasi, instansi, atau perusahaan yang akan dibangun sistemnya. Apakah sistemnya nanti berbasis web atau berbasis mobile, atau berbasis desktop, jadi disesuaikan dengan kebutuhan tersebut. Dan tahapan yang terakhir adalah tahapan pengujian. Pada tahapan ini tentu saja dilakukan pengujian pada perangkat lunak software atau sistem yang pada perangkat lunak software ataupun sistem yang sudah dibangun pada tahapan sebelumnya dari segi logika atau fungsional, agar dapat dipastikan bahwa semua bagian yang diuji, keluaran atau output yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan, yaitu berdasarkan hasil analisis dan desain yang sudah dilakukan pada tahapan sebelumnya, sehingga sistem atau software yang dihasilkan benar-benar memenuhi kebutuhan dan keinginan dari instansi, organisasi, ataupun perusahaan yang meminta rancangan dan dibangunkan sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang mereka yang lama. Dan tentunya agar dapat melakukan pekerjaan yang lebih efektif dan efisien. Nah, dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa pada metode waterfall tahapan yang paling penting dan paling utama adalah dua tahapan di awal, yaitu tahapan analisis dan desain, di mana hasil dari kedua tahapan ini akan menjadi acuan bagi tahapan selanjutnya, yaitu tahapan pengkodean. Sedangkan pada tahapan pengkodean ini itu bebas dilakukan pengkodean dengan bahasa pemrograman apa saja, baik pemrograman berbasis desktop, berbasis web, atau berbasis mobile. Acuannya tetap sama, yaitu hasil analisis dari hasil desain atau rancangan sistem yang ada untuk tahapan pengujian. Tentu saja berdasarkan hasil output dari tahapan pengkodean seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Baik, kita lanjut ke metode yang berikutnya. Nah, selanjutnya ada metode prototyping. Metode prototyping adalah SDLC yang dimulai dari tahapan menganalisis kebutuhan-kebutuhan yang mana informasinya itu didapatkan dari klien atau dari pihak yang membutuhkan yang akan menggunakan sistem atau software ini nantinya. Berdasarkan hasil analisis dan informasi yang didapatkan, maka dilanjutkan ke tahap desain serta dibuat program. Adapun tujuan dari prototyping adalah untuk mendapatkan evaluasi dari mereka, apakah program contoh ini sudah mewakili ekspektasi mereka ataupun masih ada yang perlu diperbaiki atau ditambah dari hasil evaluasi ini nantinya.
dan akan menjadi bahan review dan menjadi bahan perbaikan. Kemudian dilanjutkan dengan mendesain ulang program. Keempat tahapan ini akan terus-menerus berlangsung sampailah nanti customer atau klien menyatakan bahwa program ini benar-benar sudah sesuai dengan ekspektasi mereka. Nah, setelah itu barulah program atau sistem dikembangkan sesuai dengan hasil evaluasi akhir dari klien atau customer yang menjadi acuan dirancang dan dibangunnya program atau sistem ini. Setelah dikembangkan, tentu saja akan dilakukan testing terlebih dahulu untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan sudah benar-benar sesuai dengan hasil evaluasi dari mereka. Nah, setelah itu, sistem melalui tahapan testing ini dan dinyatakan sesuai dengan hasil evaluasi customer tadi, barulah hasil akhir dari pengembangan sistem ini dirilis atau dipublikasikan metode yang berikutnya. Metode Rapid Application Development. Metode ini merupakan metode pengembangan sistem yang bersifat inkremental, yaitu metode yang dilaksanakan secara bertahap dan terurut. Metode ini biasanya digunakan untuk mengerjakan sistem yang cukup besar, namun membutuhkan waktu yang cukup singkat. Karena itu, sistem yang dibangun dibagi menjadi beberapa komponen-komponen kecil. Komponen itu dapat dikerjakan secara paralel. Dalam proses pengerjaan komponen-komponen yang kecil tadi, metode Arade mengadaptasi metode waterfall, namun dikerjakan dengan kecepatan tinggi. Metode terakhir yang akan kita bahas di video ini adalah metode spiral. Metode spiral bisa dikatakan adalah kebalikan dari metode sebelumnya, yaitu metode iteratif and incremental, di mana metode spiral ini memadukan antara metode prototyper namun dengan kontrol dan aspek sistematik yang diambil dari metode waterfall. Jadi kebalikannya ya, di mana pada metode iteratif atau incremental yang ditetapkan adalah tahapan-tahapan metode interval, di mana skema prototyping, sedangkan metode spiral ini menjelaskan tahapan-tahapan prototyping pada metode waterfall. Dengan hadirnya metode ini diharapkan dapat menyediakan pengembangan sistem dengan cara yang cepat pada perangkat lunak atau software yang memiliki versi yang terus bertambah fungsinya, jadi update terus. Hal ini sering kita temui pada aplikasi-aplikasi yang sering kita gunakan setiap harinya, terutama di gadget kita seperti di aplikasi-aplikasi mobile dan aplikasi-aplikasi permainan seperti game-game online yang ada di smartphone. Metode spiral ini dibagi menjadi beberapa tas region atau wilayah kerja. Seperti pada layar bisa melihat terdapat 4 tas region, yaitu region firman, di mana pada region ini terdapat tahapan requirement gathering, atau pada metode-metode sebelumnya kita ketahui dengan tahapan perencanaan. Berikutnya ada region risk analysis. Dari game ini dilakukan tahapan-tahapan analis serta membangun prototipe-nya, di mana hasil prototipe-nya nanti yang akan menjadi acuan untuk tahapan-tahapan berikutnya. Pada tahapan riset analisis ini juga diperkirakan resiko dari segi teknis maupun manajemen dalam setiap proses. Karena umumnya metode spiral ini memang digunakan untuk mengembangkan sistem dengan skala besar, jadi sangat perlu dilakukan analisis. Untuk memperkirakan risiko dari segi teknis maupun dari segi manajemen pada tim yang mengerjakan proyek ini. Kemudian pada region yang ketiga, yaitu region engineering, dilakukan pengembangan dari prototype yang sudah disediakan pada tahapan sebelumnya. Pengembangan ini tentu saja dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari aplikasi atau sistem yang dibangun, apakah itu berbasis web,
berbasis desktop, atau berbasis mobile. Jadi disesuaikan bahasa pemrogramannya. Setelah dibuat aplikasinya, maka pada region ini juga langsung dilakukan testing untuk memastikan program aplikasi tersebut sudah dapat menjalankan fungsi-fungsinya. Dan region yang terakhir adalah region evaluation. Atau evaluation pada region ini dilakukan tahapan feedback atau yang sudah kita ketahui sebelumnya dengan tahapan customer evaluation. Pada tahapan ini dilakukan evaluasi berdasarkan feedback yang diberikan oleh customer atau klien yang sudah mencoba aplikasi ini. Terdapat representasi perangkat lunak atau aplikasi yang sudah dihasilkan dari keseluruhan tahapan ini. Sekian video dari kami ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Semoga video ini dapat bermanfaat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.